Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, ketemu lagi dengan saya, Relin Haningkara Tri SEMM. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi lanjutan mengenai akuntansi manajemen, di mana saya akan membahas tentang bab penggunaan informasi akuntansi pertanggungjawaban dalam penilaian kinerja. Langsung saja, saya teruskan. Sebelum kita eh, lanjut memahami tentang materi ini, kita harus mengetahui dulu nih definisi dari penilaian kinerja. Penilaian kinerja adalah penentuan secara periodik efektivitas operasional suatu organisasi, bagian organisasi, dan karyawan berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi penilaian kinerja ini balik lagi ya, tergantung kepada perusahaan atau PT-nya masing-masing. Yang penting di dalamnya itu dia melihat atau menentukan secara periodik efektivitas dari perusahaan tersebut. Mulai dari operasional, terus organisasinya, karyawannya, dan kriteria-kriteria yang lain. Lalu tujuan pokok dari penilaian kerja ini apa sih? Nah, tujuannya ini yaitu untuk memotivasi karyawan dalam mencapai sasaran organisasi dan dalam mematuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya, agar membuahkan tindakan dan hasil yang diinginkan. Jadi, tentu dengan adanya tujuan dengan adanya penilaian kerja, perusahaan memiliki tujuan memiliki tercapainya tujuan. Kalau misalnya kita tidak mempunyai penilaian kerja pada perusahaan, tentu karyawan tidak akan termotivasi, karyawan bakal males-malesan seperti itu. Sehingga tujuan dari perusahaan itu tidak akan tercapai. Oke, manfaat penilaian kinerja itu sendiri yang pertama, teman-teman bisa lihat ada yang mengelola operasi organisasi secara efektif dan efisien melalui pemotivasian karyawan secara maksimum. Lalu yang kedua, membantu mengambil keputusan yang bersangkutan dengan karyawan. Dan yang ketiga, mengidentifikasikan kebutuhan pelatihan dan pengembangan karyawan dan untuk menyediakan kriteria seleksi serta evaluasi program pelatihan karyawan. Lalu ada menyediakan umpan balik bagi karyawan mengenai bagaimana atasan mereka menilai kinerja mereka. Dan yang terakhir, manfaatnya itu menyediakan suatu dasar bagi distribusi penghargaan. Jadi intinya manfaat dari penilaian kerja ini memberikan motivasi ya untuk karyawan, memberikan pengembangan, pelatihan pada karyawan, lalu juga memberikan umpan balik bagi karyawan menurut mereka atasannya ini sudah sesuai atau belum. Lalu dia juga menjadi distribusi penghargaan. Jadi tentunya kalau misalnya penilaian kita bagus, tentu akan menghasilkan atau mendapatkan reward dari si perusahaan. Jadi itu merupakan manfaat dari penilaian kinerja. Lalu tahap penilaian kerja itu ada apa aja? Ada tahap persiapan dan tahap penilaian. Kalau untuk persiapan tentu teman-teman dalam melakukan penilaian kinerja, kita harus melakukan persiapan-persiapan. Mulai dari kinerja kita yang harus bagus, pekerjaan harus selesai, datang tepat waktu, disiplin. Nah, itu merupakan tahapan persiapan. Setelah itu ada tahap penilaian. Kalau kita persiapannya udah oke, berarti kita memberikan penilaian ya. Si perusahaan memberikan penilaian terhadap karyawan maupun atasannya. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya untuk tahapan persiapan, yaitu ada penentuan daerah pertanggungjawaban dan manajer yang bertanggung jawab. Lalu ada penetapan kriteria yang dipakai untuk mengukur kinerja dan ada pengukuran kriteria sesungguhnya. Lalu untuk tahapan penilaian bisa dengan pembandingan kinerja sesungguhnya dengan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, lalu penentuan penyebab timbulnya penyimpangan kinerja sesungguhnya dan yang ditetapkan dalam standar. Lalu yang ketiga yaitu penegakan perilaku yang diinginkan dan tindakan yang digunakan untuk mencegah perilaku yang tidak diinginkan. Jadi kalau penilaian ini tentu membandingkan ya antara karyawan A, karyawan B, lalu kita menentukan kenapa ini si karyawan A males, karyawan B rajin seperti itu. Lalu setelah itu kita menegakkan atau mencegah perilaku-perilaku yang timbul bagi karyawan. Seperti itu. Itu merupakan tahap penilaian.
Dan ada peran informasi akuntansi pertanggungjawaban dalam penilaian kinerja pusat pertanggungjawaban. Di sini dibagi menjadi 4 golongan ya. Ada pusat pertanggungjawaban yang sebagian besar biayanya merupakan biaya variabel teknik. Di sini merupakan masukan dan keluaran pusat pertanggungjawaban ini memiliki hubungan nyata dan tidak erat. Lalu ada pusat pertanggungjawaban yang sebagian besar biayanya merupakan biaya committed fixed cost. Kalau yang tadi variabel, ini merupakan fixed cost. Lalu ini yang ketiga ada pusat pertanggungjawaban sebagian besar biayanya merupakan biaya discretionary variable cost. Lalu yang terakhir ada pertanggungjawaban merupakan discretionary fixed cost. Seperti itu. Lalu ada karakteristik pusat pertanggungjawaban. Di sini ada pusat biaya, ada pusat pendapatan, ya. Lalu ada pusat laba dan pusat investasi. Kalau pusat biaya yaitu pusat pertanggungjawaban yang manajernya diukur prestasinya atas dasar biaya atau nilai masukannya. Kalau pusat pendapatan ini udah jelas ya, pusat pertanggungjawaban yang manajernya diberi wewenang untuk mengendalikan pendapatan. Ini udah jelas banget pendapatan dalam perusahaan. Lalu ada pusat laba, di sini manajer diberi wewenang untuk mengendalikan pendapatan dan biaya pusat pertanggungjawaban tersebut. Jadi kalau laba bedanya nggak hanya pendapatan saja, tapi biaya-biaya yang bakal timbul sehingga dapat mempengaruhi laba perusahaan. Lalu yang keempat ada pusat investasi, yaitu pusat laba yang manajernya diukur prestasinya dalam menghubungkan laba yang diperoleh pusat pertanggungjawaban tersebut dengan investasi yang bersangkutan. Jadi perusahaan mendapatkan laba, manajer juga harus paham nih untuk menginvestasikan dari laba tersebut. Nah, ini termasuk dalam pusat investasi. Lalu ada pertimbangan dalam menetapkan kriteria kinerja bagi setiap pusat pertanggungjawaban, yaitu dapat diukur atau tidaknya kriteria, lalu rentang waktu, sumber daya, dan biaya, lalu ada bobot yang perhitungkan atas kriteria, lalu ada tipe kriteria yang digunakan dan aspek perilaku yang ditimbulkan. Nah, untuk kalau penilaian kinerja pusat pendapatan, di sini ada informasi akuntansi yang dipakai ukuran kinerja manajer pusat pendapatan adalah pendapatan. Ini udah jelas ya yang dipakai itu pendapatan. Lalu ada penilaian kinerja dari biaya. Berarti ini yang dilihat penilaiannya itu biaya seberapa banyak masalah yang timbul dalam pengukuran biaya sebagai ukuran kinerja, yaitu masalah perilaku biaya, masalah hubungan biaya dan pusat biaya, masalah jangka waktu, masalah tanggung jawab ganda. Jadi intinya berhubungan dengan biaya-biaya si perusahaan. Lalu kalau untuk penilaian kinerja pusat laba, ini dilihat dari manajer yang berwenang untuk mengendalikan pendapatan dan biaya pusat pertanggungjawaban tersebut. Jadi dilihat dengan kembalikan investasi atau ROI ya, return on investment, dan residual income atau disebut dengan RI. Jadi ukuran lain dapat digunakan untuk menentukan kinerja pusat laba adalah produktivitas aslinya. Nah, kita lanjut ke yang tadi, penilaian kinerja pusat laba itu dilihat dari ROI ya. Di sini perbandingan laba dengan investasi yang digunakan untuk menghasilkan laba. Ada ROI sama dengan berarti investasi dibagi dengan laba, atau bisa juga pendapatan dibagi investasi dikali dengan laba dibagi dengan pendapatan. Lalu kalau untuk residual income, dihitung dengan mengurangi laba yang diperoleh pusat laba dengan beban modal atau capital charge. Lalu dalam perhitungan residual income, pusat laba dapat menerapkan tarif beban modal yang berbeda untuk aktiva yang memiliki resiko berbeda. Lanjut kita ke produktivitas sebagai pengukur kinerja. Di sini pusat pertanggungjawaban yang dapat diukur dengan ukuran produktivitas adalah pusat pertanggungjawaban yang keluarannya dapat diukur secara kuantitatif karena produktivitas merupakan rasio antara keluaran dengan pemasukan. Pengukuran produktivitas dilakukan dengan mengukur perubahan produktivitas sehingga dapat dilakukan penilaian terhadap usaha untuk memperbaiki produktivitas. Jadi intinya kita untuk mengukur kinerja bisa dilakukan dengan memperbaiki produktivitas. Jadi kalau produktivitasnya kita maksimum, tentu akan menghasilkan penilaian kinerja yang maksimum juga. Seperti itu. Nah, pengukurannya gimana nih produktivitas? Ada produktivitas parsial dan produktivitas total. Kalau yang parsial, dia mau pengukuran produktivitas untuk satu masukan, tapi kalau total berarti ya namanya total ya, berarti dia seluruh dari masukan. Produktivitas diukur dalam bentuk rasio antara keluaran dengan masukan.
formulanya berarti keluaran dibagi dengan masukan. Jadi, keluaran produktivitasnya itu berapa dibagi dengan, masukannya atau, produktivitas yang dihasilkan itu berapa dibagi dengan masukan itu. Nah, lanjut ke produktivitas parsial. Di sini kelebihan produktivitas parsial, ada kelebihan dan ada kelemahan. Kalau kelebihannya dia memungkinkan manajer memusatkan usahanya terhadap penggunaan masukan tertentu saja, lalu ada memudahkan karyawan operasional menentukan kinerja produktivitasnya karyawan operasional hanya dapat mengendalikan masukan tertentu, lalu bisa juga untuk kepentingan operasional dia bersifat jangka pendek ya, diukurnya dengan membandingkan produktivitas parsial batch sekarang dengan sebelumnya. Lalu kelemahannya dia ada pengguna produktivitas parsial secara terpisah sebagai ukuran kinerja dapat menyesatkan. Jadi ketika dia mengalami penurunan ini akan memungkinkan diperlukannya untuk menaikkan produktivitas masukan yang lain. Lalu ada produktivitas total, di sini dilihat dari tanpa adanya pertukaran produktivitas antar masukan lalu dengan memperhitungkan adanya pertukaran produktivitas antar masukan. Aspek perilaku dalam penilaian kinerja dengan menggunakan informasi akuntansi, yaitu adanya penilaian yang merugikan dalam menilai kinerja penggunaan informasi akuntansi. Alasannya itu, kenapa nih kita harus melakukan penilaian? Nah, berarti untuk melihat hubungan antara struktur organisasi dan struktur pelaporan keuangan, lalu tingkat partisipasi dalam penerapan standar, dan tingkat pemahaman manajemen terhadap informasi akuntansi dan sistem akuntansi. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Apabila saya terlalu cepat atau apabila banyak yang belum paham, teman-teman bisa lanjut ke WhatsApp group untuk bertanya atau bisa personal chat kepada saya dan bisa mempelajari lebih lanjut pada bukunya Mulyadi. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.